Haleluya, selamat siang. Kebetulan hari ini siang ini ya, Tuhan Yesus memberkati pembacaan Alkitab Jemaat. Hari ini adalah Kidung Agung pasal 1 sampai 2. Dan saya ingin berkat ini tidak hanya jemaat lokal, jadi saya menggunakan TikTok supaya lebih memberkati banyak orang. Nah, kebetulan kita baca Kidung Agung pasal 1 dan pasal 2. Perlu saudara ketahui, cukup banyak orang tidak mau mengkorbankan Kidung Agung ini karena memang ada hal-hal yang menurut beberapa orang cukup risih untuk disampaikan. Tetapi perlu saudara tahu bahwa Kidung Agung ini, saudaraku, bagi orang Yahudi, Rabi Yahudi, ya, memperlakukannya sebagai kitab yang sangat suci, saudaraku. Kidung Agung ini, mereka menyebutnya yang kudus daripada kudus. Dan apabila mereka mau membaca, mereka harus melepas kasut mereka, saudaraku kasih Tuhan. Memang cukup aneh, saudaraku. Di Kidung Agung ini penyebutan nama Tuhan atau Allah itu tidak ada. Salah satunya juga adalah kitab yang ada dalam kitab Ester, ya. Tidak ada penyebutan nama Tuhan di kedua kitab itu, dan salah satunya adalah kitab Kidung Agung ini, saudaraku kasih Tuhan. Nah, saya rindu, saudaraku kasih Tuhan, untuk kita mendapat berkat melalui Kidung Agung dan beberapa hari ke depan sesuai dengan pembacaan kebenaran firman Tuhan, saudaraku kasih Tuhan. Nah, mari kita lihat, saya angkat saja satu ayat dan ini kiranya memberkati kita, ya. Ini menurut para peneliti, ya, ini pembicaraan antara Sulamit dengan Salomo, ya, yang Salomo memiliki ladang selaku pengembalaan, padang pengembalaan, dan rupanya ada keluarga yang mengembalakan daerah itu, selaku kasih Tuhan, dan bisa saja itu bersebelahan juga dengan padang pengembalaan Salomo, ya. Menurut peneliti ada keluarga yang memiliki satu orang anak gadis dan satu lagi anak kecil, ya, perempuan, dan 4 anak laki-laki, ya. Nah, ini yang kita baca, selaku Salomit ini dikatakan dia hitam. Tapi coba kita lihat apakah sebenarnya dia hitam karena memang dia orang berkulit warna hitam. Ternyata bukan, selaku kasih Tuhan. Mari kita lihat dalam Kidung Agung pasal 1 ayat 5, dikatakan demikian. Memang hitam aku, tetapi cantik, hai putri-putri Yerusalem. Seperti kemah orang Kedar, seperti tirai-tirai orang Salma. Jangan kamu perhatikan bahwa aku hitam, karena terik matahari membakar aku. Putra-putra ibuku marah kepadaku. Aku dijadikan mereka penjaga kebun anggurku sendiri tak aku jaga. Jadi sebenarnya Sulamit ini, sesuatu yang ada di dalam Kidung Agung, sebenarnya dia bukanlah perempuan yang memang berkulit warna hitam, bukan, saudara. Ya, tetapi dia menjadi hitam karena terik matahari membakar dia. Kenapa seperti itu, saudara? Putra-putra ayahnya atau mungkin saudaranya atau bagaimana bekas saudara kandungnya, saudara kasih Tuhan, memaksa dia untuk menjaga kebun anggur mereka. Ya, namanya orang seputih apapun kalau terus diterik matahari seperti kayak gitu, kita tahu daerah terik matahari di daerah Kanaan sana, saudara kasih Tuhan, wah, luar biasa, saudara. Itu akan menyebabkan warna kulitnya berubah. Sekalipun tentu saja konteks di sini bukan hitam seperti yang kita tahu seperti orang berkulit hitam atau negro, bukan begitu, saudara. Tapi dibanding dengan anak gadis yang lain, dia berwarna hitam. Nah, apa yang dapat kita tarik dari peristiwa ini, saudara kasih Tuhan?
Ini bicara tentang antara gereja dengan Allah, dengan Tuhan Yesus Kristus. Ya, antara gereja dengan Tuhan Yesus Kristus. Gereja, saudaraku, yang dikasih Tuhan adalah yang dicari Allah, yang menjadi kekasihnya. Adalah gereja yang tidak peduli dengan dirinya sendiri, tapi gereja pribadi orang yang bekerja mencari ya perkenanan Allah, saudaraku kasih Tuhan. Ya, dalam dunia ini, saudaraku dikasih Tuhan, ya, kita seperti sedang dipanggang oleh terik matahari. Ya, kita sedang diproses. Tetapi kalau kita menjalani itu dengan sukacita, menjalani itu dengan senang, menjalani itu dengan berharap kepada Allah, maka saudaraku yang dikasih Tuhan, ada upah bagi saya dan saudara yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Karena itu saudaraku yang dikasih Tuhan, jangan takut dengan proses dalam hidup ini. Seperti Solamit, siapa sangka, saudaraku, Salomo yang menyamar menjadi gembala, saudaraku kasih Tuhan, bisa mendapati dia, saudaraku kasih Tuhan, bisa bertemu dengan dia. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, kalaupun hari-hari ini engkau mengalami proses yang sakit, tidak menyenangkan secara daging, tetaplah setia kepada Tuhan. Ya, tetaplah cari Tuhan. Mungkin kau diperlakukan dengan tidak adil, ya, oleh siapapun juga itu. Itu adalah bagian proses di mana akan membentuk engkau menjadi seorang yang dewasa di dalam Tuhan. Ya, karena itu dimanapun engkau berada, doa saya, tetaplah kuat dan tetaplah andalkan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Engkau diberkati, engkau dikuatkan, engkau diteguhkan, dan Roh Kudus menopang hidupmu dimanapun engkau berada. Haleluya. Amin. Saya ingin mengangkat suatu pujian, dan kiranya pujian ini juga memberkati kita, pujian yang sudah umum. Jalanmu tak terselami, oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku, arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan, arti kehadiran-Mu Tuhan. Jalan-Mu tak terselami, oleh setiap hati kami, namun
satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu. Heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu, nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan, arti kehadiran-Mu Tuhan, arti kehadiran-Mu Tuhan. Tuhan memberkati kita, percayalah, dalam kesetiaan, jerih payah-Mu tidak akan sia-sia. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Amin.